di sini kami dari kelompok visual 3 kelas 10-4 akan membahas mengenai materi perkembangan sistem unsur periodik. Perkembangan unsur periodik yang pertama adalah menurut Lavoisier. Lavoisier pada tahun 1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Perbedaan antara logam dan non-logam. Untuk logam yang pertama berwujud padat pada suhu kamar 250 kecuali raksa atau merkuri. Yang kedua mengkilap jika digosok. Yang ketiga merupakan konduktor yang baik. Yang keempat dapat ditempa atau direnggangkan. Yang kelima penghantar panas yang baik. Untuk yang non-logam, yang pertama ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Yang kedua, tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan atau karbon. Yang ketiga, bukan konduktor yang baik. Yang keempat, umumnya rapuh, terutama yang berwujud padat. Yang kelima, bukan penghantar panas yang baik. Ternyata, selain unsur logam dan non-logam, masih ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam atau unsur metaloid. Misalnya, unsur silikon, antimon, dan arsen. Jadi, pengolahan unsur menjadi unsur logam dan non-logam masih memiliki kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menurut Antoine Lavoisier yaitu sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Kelemahannya yaitu pengelompokannya masih terlalu umum. Pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Setelah Lavoisier pada tahun 1829, seorang ahli kimia Jerman bernama Johann Dobereiner yang lahir pada tahun 1780 dan meninggal pada tahun 1849. Berdasarkan apa sistem periodik Dobereiner? Ia menempatkan unsur-unsur kimia dalam 3 kelompok yang disebut triad. Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur di mana dalam satu triad yang disusun berdasarkan massa atomnya, unsur kedua setiap triad merupakan massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Salah satu triad tersebut adalah litium, natrium, dan kalium. Sistem triad ini berdasarkan pada sifat dan kimia suatu unsur. Dobereiner menemukan bahwa massa atom dari ketiga elemen ini serta triad lainnya membentuk sebuah pola. Hukum Dobereiner kemudian dikenal dengan hukum triad atau hukum triad. Berikut adalah pengelompokan unsur. Kelebihan dari teori ini adalah adanya kemiripan sifat antara unsur yang berada di tengah dengan unsur yang berada di tepi, kanan atau kiri. Kelemahan hukum triad Dobereiner adalah tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip walaupun sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Hukum Octave Newlands. Hukum Octave Newlands adalah hukum periodik unsur yang dikemukakan oleh seorang ahli kimia asal Inggris bernama John Alexander Rayna Newlands. Itu lahirnya tanggal 1865. Pada saat itu, hukum dan tabel periodik unsur belum ditemukan. Para ilmuwan masih sulit mengidentifikasi bagaimana sifat periodik unsur-unsur kimia. Bunyi hukum Octave Newlands. Hukum Octave Newlands menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setiap satu oktav unsur akan menunjukkan sifat kesamaan. Misalnya, litium, natrium, dan kalium memiliki sifat yang sama. Di sini saya mau menjelaskan kelebihan Octave Newlands. 1. Menjadi sistem periodik unsur yang pertama kali menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat secara periodik. Nomor 2. Menjadi sistem periodik unsur yang pertama kali disusun berdasarkan massa atom relatif. Di sini saya juga mau menjelaskan kekurangan hukum Octave Newlands. Nomor 1. Hukum Octave Newlands ini juga mempunyai kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Misalnya, Zn mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan Be, Mg, dan Ca. Nomor 2, hukum Octave Newlands hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Terus nomor 3, pada saat daftar Octave Newlands disusun unsur-unsur gas mulia He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Ln. Belum ditemukan
gas mulia ditemukan oleh Rayleigh dan Ramsay pada tahun 1894 dan yang pertama ditemukan ialah gas argon. Sistem periodik unsur Mendeleev. Pada tahun 1869, berdasarkan pengamatan seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Hukum periodik Mendeleev berbunyi, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Ia menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal, yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut periode. Daftar periodik Mendeleev yang dipublikasikan tahun 1872 diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kelebihan sistem periodik unsur Mendeleev. 1. Munculnya keteraturan sifat unsur-unsur pada satu golongan dan berubah secara teratur. 2. Sistem periodik unsur yang pertama kali disusun dengan bentuk tabel, yaitu terdapat 8 golongan dan 12 periode. Kekurangan atau kelemahan sistem periodik unsur Mendeleev. 1. Penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Hal tersebut terjadi akibat penempatan unsur mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongan. 2. Masih banyak unsur yang belum dikenal saat itu, sehingga banyak terdapat ruang kosong pada sistem periodik unsur Mendeleev. Sistem periodik unsur Lothar Meyer. Hukum periodik dikembangkan secara independen oleh Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer pada tahun 1869. Mendeleev menciptakan tabel periodik pertama dan segera diikuti oleh Meyer. Mereka berdua mengatur unsur-unsur berdasarkan masanya dan mengusulkan agar sifat-sifat tertentu terulang kembali secara berkala. Lothar Meyer mengusulkan sistem periodik berdasarkan massa atom. Menurut Meyer, volume atom suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk grafik yang berperiodik secara teratur. Perhatikan grafik antara volume atom dan massa atom berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, unsur logam alkali yaitu natrium, kalium, dan rubidium berada di titik puncak. Kemudian, Meyer mengembangkan penemuannya ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Meyer disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Meyer disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Unsur-unsur yang sifatnya mirip ditempatkan dalam baris yang sama. Kelebihan sistem periodik unsur Meyer. 1. Pada sistem periodik unsur Meyer, pengelompokan lebih sederhana dan mudah dimengerti serta memiliki banyak golongan pada sistem periodik unsurnya. 2. Klasifikasi elemen unsur bukan dengan massa atom unsur, namun hanya menggunakan valensi. Kekurangan atau kelemahan sistem periodik unsur Meyer. 1. Pada pola penyusunannya banyak memiliki kesamaan dengan unsur periodik Mendeleev. Untuk perkembangan unsur periodik terakhir, dan yang kita pakai sampai sekarang adalah periodik modern. Sejarah singkatnya, pada tahun 1914, Henry Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern yang juga disebut tabel periodik bentuk panjang, disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Tabel periodik modern ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan tabel periodik Mendeleev. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang kedua, strukturnya jelas dan tertata dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, menyisakan tempat bagi unsur-unsur yang belum ditemukan. Lalu untuk yang terakhir, berhasil menyusun golongan transisi dalam yang terdiri dari lantanida dan aktinida, di mana aktinida diletakkan di bawah lantanida.
Lalu untuk kekurangannya sendiri, karena sampai sekarang digunakan belum ada kekurangannya, baik pada susunan tabel maupun peletakan setiap unsurnya, sehingga tabel periodik ini terus digunakan sampai sekarang. Berikut adalah contoh dari periodik modern yang kita pakai sampai sekarang. Dalam gambar tersebut kita dapat melihat terdapat golongan. Golongan sendiri merupakan unsur-unsur dalam SPU ke arah tegak atau vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Secara garis besar, unsur-unsur dalam tabel periodik modern dibagi dalam dua golongan, yaitu golongan utama A dan golongan transisi B. Dan golongan transisi B ada juga golongan transisi dalam. Ada dua deret. Pada periode 6, golongan 3B, terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Demikian juga pada periode 7, yaitu unsur-unsur aktinida. Supaya tabel tidak terlalu panjang, unsur-unsur tersebut ditempatkan tersendiri pada bagian bawah sistem periodik. Lalu juga terdapat periode dalam gambar. Periode sendiri adalah susunan unsur-unsur dalam SPU, arah mendatar atau horizontal, yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Periode dibagi dua, yaitu periode pendek dan periode panjang. Nah, itu tadi dari perkembangan sistem periodik unsur dari Lavoisier hingga ke periodik modern yang kita pakai sekarang. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan.